سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تساربت أمتي سقطت من عين الله. وقال أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع من عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، والعلم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadratul Muqarrabin, para alim, para ulama yang sama-sama sangat kita hormati, Datuk Kepala Desa Jeluti, Datuk Kepala Desa Kotoboyo, segenap perangkat Desa Jeluti, Ketua RT, BPD, Bapak Ketua Lembaga Adat, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Al-Fatah, para imam, para khatib, para bilal, bapak-bapak, ibu-ibu, yang malam ini alhamdulillah dengan sayangnya Allah Jalla wa'ala kita dimudahkan hadir di depan rumahnya. Semoga besok hari kiamat pun kita dimudahkan tinggal di surganya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, perkara penting dalam hidup ini kita bersyukur kepada Allah. Dialah zat yang sangat baik, sangat cinta, melebihi seorang ibu kepada anaknya 70 kali. Itulah Allah yang mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Zatnya tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, saking sayangnya mengurusi ciptaannya siang dan malam. Wajar kalau Nabi mengatakan ketika anak berbakti maka kepada ibunya, kepada ibunya, kepada ibunya, baru kepada ayahnya. Kenapa ibu 3 kali? Kata ulama, ibu itu mengandung, melahirkan, membesarkan. Yang jelas, yang sering gak tidur malam ngurus anak itu ibu biasanya. Maka kewajiban kepada ibu 3 kali lipat. Kalau ibu begitu pun, apalagi Allah yang mengatakan tak pernah tidur, tak pernah mengantuk karena sayangnya kepada kita. Maka jadilah hambanya yang hebat, hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, di hari yang bahagia ini tak lupa pula kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Kepala Desa, kalau di pondok saya Pak Putri, Maulid Nabi itu tiap hari Pak, selama Rabiul Awal, selama 30 hari Rabiul Awal ini Maulid Simtudurah dibaca. Kata guru-guru kita, Bapak Ibu, kenapa? Apa gunanya? Apa gunanya kita? Sekarang nih kita memperingati Maulid Nabi sebagai tanda kita ingat beliau, betul? Dan pasti di hari kiamat beliau akan ingat kepada kita. Amin ya rabbal. Barang siapa yang tak mau ikut, barang siapa yang tak mau hadir acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dalam tanda kutip sedang melupakan Nabi. Dan besok hari kiamat ketika Nabi bagi syafaat, jangan salahkan Nabi kalau Nabi melupakan
Kalau Nabi melupakannya, karena dia dahulu sudah duluan melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perkara yang paling hebat di akhirat ketika sidang surga neraka dibentangkan oleh Allah. Di antara manusia yang penuh dengan kesalahan tapi selamat, yang diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati manusia yang mungkin dia hebat sekarang, namun kesibukannya lupa kepada maulid Nabi, lupa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salahkan baginda Nabi kalau esok hari kiamat Nabi pun tak ingat kepada dia. Maka hadir kita di sini untuk keselamatan kita sebenarnya. Bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Allah Ta'ala masih mau ingatkan kita. Alhamdulillah. Karena orang yang lupa bersyukur akan jauh daripada nikmat Allah yang akan datang, tidak jadi yang ada di soilang. Tapi kalau bersyukur, yang ada akan bertambah banyak. Semoga malam ini menjadi malam yang berkah. Amin. Sebab kita ikut acara maulid, anak kita soleh-soleha, rezeki kita barokah, kita selamat dunia akhirat, masuk surga tanpa pemeriksaan, kalau mati husnul khatimah, kuburnya lapang, terang benerang. Tidak kuat anginnya, masih kuat angin rezeki gitu kan. Kalau semoga rezekinya berkah banyak, amin. Semoga kubur lapang, amin. Ustaz, ngaku kamu belum siap mati gitu kan. Oh Pak Ibu, ini subhanallah Pak. Masya Allah, sekarang ini yang nonton kita Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'un basir. Kalau nonton TV yang paling keren itu sekarang apa? Kita ditonton oleh Allah sedang memuliakan hari kelahiran kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan kalau kita buat acara ini Pak, katakan lebih meriah. Allahumma amin Pak. Bisa ada Rabbana ada hadrohnya ya. Amin ya Rabbal. Mungkin kalau Bapak Ibu iuran, duit banyak habis untuk ini, untuk ini acara ini, maulid Nabi, persiapan acara sudah selesai. Mungkin dari bupati tidak ada penghargaan, dari gubernur tidak sampai, tahu juga tidak tahu, tahu juga. Kalau tahu apa urusannya? Tapi berketahuilah kalau kita buat dengan keikhlasan, Allah yang akan bilang terima kasih hambaku, kekasihku kau muliakan. Seorang ulama mengatakan ketika kita sedekah, sebelum sedekah itu sampai ke tangan orang yang menerima, telah sampai di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nerima itu belum nerima, belum gembira, tapi Allah sudah gembira duluan. Kalau ada anak kita sekolah, kita kasih duit jajan, iya tak Bu? Banyak apa dikit? Katakan banyak, alhamdulillah. Cuman sayang pada tulisan, kalau sekolah duit jajannya banyak, kalau ke madrasah dipotong separuh Pak. Wajar sekolahnya ramai, madrasahnya sepi. Karena kalau ke sekolah itu jelas uang jajannya, bapaknya pun semangat, hujan tenang nak, bapak punya mantel bilang. Kata mak kita bawa payung. Tapi kalau ke madrasah belum hujan, nak libur libur. Jangan. Dak hujan, dak gerimis, libur. Kalau sekolah hujan berangkat. Kalau ke madrasah gerimis, baru angin. Nak, dak usah berangkatlah, hari mau hujan. Mau. Di situ ada orang ini tidak ada lah. Dan kalau ada orang tua kan lapor polisi ya. Lapor polisi bantuan stop begitu ya. Bapak Ibu, Bapak yang punya rezeki lebih Pak, jangan malu-malu. Aduh, anak berangkat ke madrasah, memang bukan anak kandung.
tapi anak tetangga, tapi warga kita, supaya dia semangat tambah duit jajannya. Nanti kan dia semangat ngajinya, sebelum duit kita sampai ke tangan anak, telah sampai di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang soleh itu di Quran katanya. Kami ini kalau berbuat baik, tidak minta balasan dari orang itu, bahkan tidak butuh ucapan terima kasih. Kenapa? Kami minta Allah yang bilang terima kasih kepadaku. Itu yang kami butuhkan. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, acara ini semoga menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari yang bahagia ini, apa temanya Pak? Biasanya ada sepanduknya, ada sepanduknya juga. Jadi judulnya apa film hari kau? Pakai maulid ya. Temanya itu apa Pak? Hah? Pakai maulid ya. Kalau ayatnya lah betul lah, kau dikana lakun fi rasulillah. Aku kau nak ngomong apa sekarang? Judulnya tak ada. Aduh. Pakai maulid ya. Acara maulid ya kan. Bapak Ibu rahimahumullah, acara maulid. Maulid itu artinya kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, dan memang kita tuh sangat berutang budi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat paling bungsu, tapi besok pertama kali nginjak surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Tapi kalau kita salah buat, pertama kali juga ke neraka adalah itu. Ya kan, ibarat mobil kencang tuh, kalau memang kencang dia betul sampai tujuan duluan, kalau tak duluan ke rumah sakit, ke rumah ada kecelakaan, bisa meninggal. Nah, jadi acara maulid ini kita nak mengingat kembali, kan judulnya tidak ada, terserah aku ya, terserah aku ya Bapak, setuju? Kalau lah capek bilang Pak Ustaz stop, oke, kita balik tuh. Cuman kalau balik, ibu lah sampai rumah, kami tak apa sampai rumah ya Bu. Hah? Hitungan detik, ibu lah sampai rumah, kami yang dari Jambi tak sampai kapan? Besok pagi mungkin sampai, ya kan? Itu sengsaranya Pak, itu sengsaranya. Hah? Macetnya Pak, dekat cuman macetnya yang nggak tahan. Bapak Ibu rahimahumullah, saya nak cerita tentang anak soleh. Karena kita dari pesantren kan, dengan anak soleh yang tadi hadis yang kami sampaikan, idza mata banu Adam, jika anak Adam atau manusia itu meninggal, in qata amaluhu ila min salasin, maka amal dia terputus kecuali 3 perkara. Apa itu? Pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Nah, itu 3 perkara yang setiap kita hidup harus punya anak yang saleh, punya ilmu yang bermanfaat, dan punya amal jariah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ingat, Allah yang baik mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada panasnya api neraka. Tuh, kalau kita punya kantor polisi sedih kan? Anak kita tenggelam di Sungai Batanghari sedih kan? Anak kita dimakan buaya sedih lah Pak, ya kan? Kecelakaan, anak kita ketumpul batu bara sedih minta ampun. Tapi tahu tak, sedih yang mesti kita hindari adalah jangan sampai darah daging kita menjadi bahan bakar nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kok ngandung tuh susah, melahirkan tuh mati, resikonya mati. Kalau nak besarkan lagi biaya banyak habis. Kalau kita tidak didik dia sembahyang, tidak didik dia ngaji, tidak didik dia masuk pesantren, tidak didik dia masuk madrasah, anak kandung kita tuh bisa menjadi bahan bakar nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun, kata Allah. Besok hari di hadapan Allah, harta kekayaan,
Hari ini alangkah bahayanya orang tua kalau anaknya tidak masuk madrasah. Kalau anak tidak sekolah, kita marah. Anak tidak kerja, kita marah. Kalau anak tidak ngaji, ada yang marah, Bu? Pak, ada yang marah? Banyak berdikit? Dikit atau banyak? Marah ece-ece apa unian? Alhamdulillah. Maka sekarang Sayyidina Ali mengatakan, lah tegak, tapi sempit ya kan? Ayo, duduk Bang. Tegak. Aku maaf Pak, itu suara agak lantang kan, biar tidak dengan tuh, biar ada. Kalau ceramah saya tidak lucu, minta maaf. Memang aku bukan komedi, dah. Aku bukan pelawak. Bapak Ibu, saya katakan penting didik anak bisa sembahyang, bisa ngaji. Penting nih ya. Apalagi anak kita ke ahli Quran, ahli hadis, ahli puasa, ahli bangun tahajud, ahli agama. Tak akan rugi dunia akhirat. Barang siapa anaknya semua berdetail, semua sekolah tingkat tinggi, tapi ngaji tidak bisa. Rabbil firli wali walidayya dah hafal tapi tidak sempat baca. Dulu pernah hafal, sekarang tak lagi, sengaja lupa, sengaja. Karena kata anak, kami bukan butuh orang tua, kami butuh duitnya, ya. Hati-hati, ibu akan menyesal punya anak yang begitu. Menyesal dulu pernah mengandung, melahirkan, bahkan membesarkannya. Kenapa? Karena anak tak bisa baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dunia akhirat, ampuni bapakku dunia dan akhirat, sayangi mereka. Saya punya pondok dua, pondok putra di Sungai Bertam, pondok putri di Ibrahim. Kalau Bapak Ibu dengar Pak HBA punya pondok putri di Jambi, itu saya yang diberi wewenang untuk mengasuhnya. Orang sekelas beliau sekarang di DPR RI, Pak ya, Komisi 8, dapat. Beliau sering kalau acara itu apa yang beliau sampaikan, Pak Ustadz, ternyata jabatan harta yang dipunya kalau tak punya anak soleh sio-sio katanya. Karena guru kita mengatakan kalau bapak ibu ngasih duit ke satu anak, kasih duit sekolah sampai hebat ke luar negeri, tapi bukan sekolah agama Pak. Besok di hari kiamat anak ataupun orang yang kita kasih duit sampai kaya raya, punya kebun, punya pangkat kedudukan yang tinggi, besok hari kiamat dia orang yang pertama ninggalin kita. Tak bisa nolong. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Namun anak, tak anak kandung, anak asuh yang kita masukkan pesantren ngapal Al-Quran selesai 30 juz, dia tidak akan lari, akan mencari mak dan bapaknya di hadapan Allah. Tolong ya Allah, kirim mereka ke surga. Itu bedanya. Man qara'a al-Quran fastalharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhala jannata wa syafa'a asratan min ahli baitihi kullum qad wajibat lahu an-nar. Nabi bilang, kalau kamu bisa membaca Quran, menghafalkannya, apa yang kata Quran haram kau haramkan, halal dihalalkan, kata Allah, Allah janji engkau akan ke surga, bahkan kau bisa bawa 10 keluargamu yang wajib neraka pindahkan ke surga. Kalau anak kita pintar baca tulis tapi tidak bisa baca Quran, hati-hati. Lapangan bola dia tahu, masjid gedang tidak nampak, lewat baik kayak gaib masjidnya, tidak. Kawan manggil dia datang, hayya ala salat manggil dia tidak datang. Hati-hati,
dengan siapa kita berurusan. Bahwasanya ketika kita habis-habisan memupuk anak kita dengan dunia, nak kerja, duit sekolah, kerja, duit sekolah. Ingat kata ulama, sebanyak apapun kita mengurus dunia ini, sampai punya tanah ribuan hektar, ingat dunia hanya bisa kasih balas tanah ukuran 2x1 yang namanya kuburan. Ya beda? Ya beda? Kadang-kadang memang kebun dia ribuan hektar, tetap ketika mati bukan dikubur di tanah dia, tanah pemakaman bersama. Betul? Tanam di tanah dia ke tanah tidak usah pak, tanah kuburan umum bumi ayam, bumi langit, jangan tanah kita apa, tidak laku dijual. Itu dunia jahatnya pak. Terserah kaya, boleh, silakan buatlah seluruh Indonesia dunia kan nama sertifikat nama kita, buatlah. Tapi dunia aku hanya bisa kasih balik 2x1 yang namanya kuburan, lebih tidak mau. Tadi yang gali kubur, sempat kubur 2x2, yang gali itu mati, yang gali itu letak dalam mati, nyusahkan aku, kan? Minta wasiat kalau aku mati kuburannya 4x4, yang gali itu mati, ya? Lah mati nyusahkan aku, oh kalau bisa 2x1 diskon setengah meter, yang penting masuk, alhamdulillah. Penting masuk. Di Jakarta setengah meter lebih berapa? Karena mahal. Di Jambi itu 1.800.000 kuburan. 1.800.000. Di sini berapa? Gratis. Kalau itu gratis kan? Kalau mati masih kau ya gratis ya. Berarti kalau gratis nanti kuburannya itu apa isinya? Kayak rumah RSSS. Kuburannya sangat sederhana, gratis ya. Ini nyata Bapak Ibu, tidak bisa dibohongin. Silakan punya tanah banyak, anak didik ahli dunia, tapi dunia tidak bisa ngasih lebih dari 2x1. Belilah baju banyak-banyak, beli di kompal lemari. Tapi tinggal kain kafan itulah yang dipakai ngadep Tuhan, lebih tidak bisa. Itu pun kayak kapan bukan duit kita lah, duit per kakak iuran 5.000 sebulan sekali kan? Iya beda. Tanyalah orang kaya yang mati itu, kayak kapan mana? Kayak kapan uang kematian bersama. Uang dia mana? Tidak bisa lagi menjadi ahli waris, menjadi ahli waris. Tidak bisa lagi. Tidak bisa loh. Yang dia pakai adalah iuran per kakak 5.000. Risiko berapa pada itu iurannya uang kematian? Tidak ada. Jadi kalau mati mana kayak kapannya? Takziah. Ada lah. Oh, alhamdulillah. Ada takziah ya. Bapak Ibu nak tanya nanti ada Pak Ustadz juga. Kalau aku mati, semoga belum. Allahumma amin. Jangan doakan iya nak. Anakku 7 pada itu masih ketiga loh kan. Anakku 7. Ibu dapat kalau saya meninggal, Pak, nak bicara fikih sekarang. Ini saya meninggal, maka otomatis menjadi harta waris kan? Ya Pak Ustaz. Iya kan? Bukan harta saya lagi kan? Walaupun nama saya, tapi nama. Kalau saya sudah mati jadi harta waris, punya anak saya, punya bini, punya anak saya. Ya kan? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Istri dapat berapa? Kalau istri punya anak, maka mendapatkan 1/4. Kalau tidak punya anak dapat 1/8. Kebalik, kalau punya anak 1/8, tidak punya anak dapat 1/4. Jadi waris. Kalau ini kain kafan, aku beli ketika hidup, maka kalau aku mati itu jadi harta waris. Punya hak anak kita. Yang paling elak itu adalah kalau mamanya meninggal, bapaknya meninggal, kain kafan yang beli anak kandungnya, bukan harta mak bapak itu sendiri. Kalau harta waris wajib dibagi. Kalau ini serban anak saya 7, saya beli. Kalau saya meninggal, serban 1 ini haknya anak 7, ya kan? Kalau semuanya ikhlas, ini hak kami, berikan untuk mak bapak, sah-sah saja. Tapi kalau sikap ada yang tidak boleh dibuat ke dalam kubur, jadi bara api. Jadi bara api. Orang terhidup
kaki, dia meninggal, dilepas tak kaos kakinya? Waktu kaos kaki buruk, boleh tak dibawa ke kuburan? Ikut dimandikan? Boleh? Ikut dikapani? Lepas. Walaupun itu kaos kaki bolong, busuk pula. Apa kata Pak Imam, lepaskan tu, tak boleh dibawa di go. Iya benar tu? Iya benar. Apalagi pakai jam, pakai cincin gelang. Kalau mati boleh dikubur boleh tak? Kalau yo orang Cina, kuburan Cina kan? Bapak Ibu, itu saya nak ngasih tahu dunia tu tak boleh dibawa mati, itu masalahnya Pak. Tak boleh, mesti dilepas. Walaupun dengan kaos kaki bolong sebelah pula. Kalau dia mati tetap dilepas, tak boleh dipakai dalam kuburan tu. Itu menjadi hak ahli waris alia. Kalau dibawa bekasus dikubur tu, bekasus ionian. Orang yang punya cerita baik bekasus dibawa dia langsung situ. Bekasus panjang cerita tu. Maka saya nak ingatkan, tidak ada bekal harta pusaka yang paling berharga kecuali anak yang soleh dan soleh. Saya pernah disebut SMA di Jambi, Pak Polri, ceramah murid ini, alam maulid itu. Suruh berdiri, betul Kak? Aku tanya itu Pak, ada di YouTube. Siapa nama? Ini. Coba bacakan doa untuk emak bapak. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Rabbil firli warhamni wajibutni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ulang lagi. Rabbil firli warhamni wajibutni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu doa ketika duduk dalam sholat terus. Oh salah baca kan? Salah baca. Dapal bu, dapal. Mungkin dia lupa atau Allah melupakan dia. Yang jelas agamanya lemah, imannya lemah. Dia dengan Allah lemah, dia dengan agama lemah, sehingga hanya Rabbil Firli pun tak bisa dia baca. Ini namanya orang tua pasti rugi pernah melahirkan dia. Besok hari kiamat menyesal. Ngapa kau lahir nak? Mama hampir mati melahirkan engkau. Tak bunuh, kenapa? Karena kamu tak bisa sembahyang, tak bisa ngaji. Paham apa itu? Paham. Jangan sampai kita yang di sini jangan sampai tobat. Jangan tersinggung Pak. Kalau tersinggung nanti balik setruk darah tinggi kamu. Iya nih coba lah. Tidak ada waktu tersinggung, tidak ada waktu kau pengajian. Kalau tersinggung nanti balik dan nampak tiang-tiang di tumbuhnya. Aku balik ke rumah dapat berita orang diluti masuk rumah sakit. Ceramah Ustaz masuk ke hati tersinggung. Tidak usah tersinggung, kalau memang salah sadarkan salah, tobat kepada Allah. Dah baik Allah kan. Apa saya bilang? Jangan sampai ibu punya laki atau bapak punya ibu atau orang tua punya anak, jangan sampai keburu mati belum bisa baca Quran. Merenunglah ya. Jangan coba-coba mati belum bisa baca Quran. Kalau terjadi itu pada itu namanya orang nekat ke akhirat. Berani doang nekat. Bukan orang miskin mati itu nekat, bukan. Siapa yang nekat ke akhirat? Belum bisa baca Quran keburu mati. Itu namanya nekat ke akhirat. Kasih dia api. Mesti kata dia, aku ditangkap muka nakir. Diapakan kawan? Dibenci ya. Bukan karena dia belum kaya, belum punya duit, bukan. Karena dia belum bisa baca Al-Quran. Dalam hadis yang kuat, Allah Ta'ala malu menyiksa orang tua di bawah tanah, di bumi, di bawah bumi, ketika anaknya di atas bumi menyebut nama Allah, membaca Al-Quran. Tuh, orang belum tobat mati, belum istighfar mati, punya utang belum lunas mati. Kata malaikat, benci.
Jangan tersinggung. Ingat jangan tersinggung. Pegang kursi itu biar ada patah ya. Kau udah tersinggung, kita udah kenal, udah kenal. Niat aku baik. Nah, ada yang kupingnya panas ya. Nah, usah. Kalau panas tuh kipas sedikit. Usah nyinggung, bukan nyinggung, menci ya. Menci langsung balak 12. Yang penting kita selamat dunia akhirat Bapak Ibu. Ketika orang meninggal, utang belum berbayar, buka dalam semua kitab itu, tidak bisa ke surga, tak halang, tidak bisa. Terserah mau haji berapa kali, tidak bisa ke surga, tak halang. Namanya hak adami, Pak. Hak adami. Maka kalau ibu punya anak pondok, ketika orang tua meninggal, dia berani bilang, ya Allah, seluruh hutang ayahku, dosa ayahku, tidak sholatnya ayahku, tidak puasanya ibuku, tanggung jawab aku dunia akhirat. Itu anak yang koha, apa namanya? Koha. Cuman itu tidak ada lagi, habis tong itu Pak, di Shopee pun tidak ada ya. Pergi ke Suduo, tidak ada jualnya lagi, yang nyetak hampir tidak ada. Kenapa? Emaknya bukan nyuruh mondok, emaknya bukan nyuruh madrasah, nyuruhnya cari duit. Maka ketika emaknya bapaknya meninggal, pernah ada jumatan, pernah ada puasa. Saya tuh Pak Ratu pernah suruh ngalkin orang Pak. Saya sering dengar sering Pak, tapi sering gagal, mati ya. Hampir seminggu udah mati-mati orang, nyangkut nyawa itu kayak ikan kekurangan air. Oh Pak, aku tahu, aku serius kok. Tahu ada serem begini, kalau tahu. Yang ada tuh lalu, tuh ada bantal lagi. Lah dah telok ada orang bilang, lah telok lagi ya. Tak udah lah balik lah. Alhamdulillah aku lah makan aku lah. Aku lah minum. Terserah lah yang lain lah. Bapak Ibu tuh aku nanti. Lah berapa hari nih? Hampir seminggu Pak Ustaz. Makan minum tak mau. Napas Senin Kemis mati tak juga. Sudah Pak Ustaz tolonglah diapokan. Boleh di sebelah, jangan ya. Aku tutup pakai ini mulutnya, jangan, katanya lah ikhlas. Tidak kayak gitu lah Pak Ustaz. Maksudnya baca doa dikit-dikit gitu kan. Jadi Bapak Ibu, anaknya 3 bujang gala-gala, masih kuat-kuatnya 3. Aku tanya 3 orang nih. Aku tahu bapakmu nih mungkin pernah ada sembahyang. Bukan pernah Pak Ustaz, sering ya. Bapakmu ini pernah ada puasa Ramadan kan? Bukan pernah Pak Ustaz, sering. Kalau Jumatan absen manjang, absen tidak pernah hadir. Sekarang ini dia di sebenarnya sudah mau meninggal, cuman nyawanya tali urut, tarik masuk. Jadi bahasa dari mata dia pesan dengan saya, Pak Ustaz, sampaikan ke anak-anakku, aku mau mati sekarang, cuman sampaikan kepada mereka, tolong ganti ibadah aku dulu, yang puasa sholat sama Jumatan. Tiga dia aku panggil, kau mau tak gantikan puasa bapakmu 3 kali Ramadan 90 hari? Kata anaknya, tidak mau Pak Ustaz. Anak yang kedua, bapakmu cuma setahun tuh 52 minggu, tidak Jumatan 52 kali, kamu mau tak gantikan? Tidak mau Pak Ustaz. Iya. Terakhir anak yang kecil dulu 17 tahun, bukan kecil 5 tahun. Bapak tidak sembahyang, sehari cuma 2 kali, kayak mau alam ya. Kau mau gantikan sembahyang bapak? Pak Ustaz tidak mau. Aku berbisik dia orang dia meninggal. Sudahlah, berangkatlah. Tak ada lagi yang mau gantikan. Berangkatlah, terima resiko. Al-Fatihah, bisa mati ya.
Bapak Ibu, ini fakta. Anak lanang tuh kuat kalau cuma ndak pernah ngaji, ndak pernah madrasah, ndak punya guru, ndak mau menyelamatkan mak bapaknya di akhirat. Itu akibat terlalu memanjakan ilmu dunia dan meremehkan ilmu agama. Itu resikonya. Bukan sekarang, besok sakitnya tuh. Sekarang nggak masalah, ibu dah sembahyang, datuk dah marah, betul tuh? Ya tuh. Tapi kalau ibu dah bayar pajak, marah tuh? Ibu dah sembahyang, datuk dah marah. Anak kita dah sembahyang, datuk dah marah, RT dah marah. Tetaplah subsidi dapat. Tapi tipe masanya kita lah habis kontrak di dunia ini, balik ke kampung akhirat baru terasa. Nah, ibu kok masuk bro? Sekarang tidak ada yang ibu tidak sembahyang, datuk dah marah, datuk kerodong, datuk dah marah, anak dah ngaji, datuk dah marah, datuk marah laporkan polisi, merusak HAM gitu kan. Tapi nanti bang, kalau napas lah Senin Kemis ke Senin, mati idak hidup idak, baru anak tidak bisa nalkin, tidak bisa nalkin. Baru nyesal, ibu kan bilang, nah, ibu nyesal pernah mengandung dirimu, menyesal pernah melahirkan engkau, menyesal karena kamu tak bisa menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Memang tapi dia punya Pak B.J. Habibie, pernah jadi Presiden Republik Indonesia, dia punya 2 paspor, 2 KTP, di Indonesia diakui, di Jerman diakui, bisa buat pesawat. Beliau dijuluki Mr. Crack. Mr. apa? Crack. Dulu orang buat pesawat, sayapnya sering retak kalau turun. Beliau pintarnya bagaimana pesawat itu ketika mendarat tidak retak sayapnya. Dia bisa buat tuh. Tapi dia bilang apa? Menyesal punya anak, 3 semua hebat punya perusahaan. Tapi ketika aku sakit, tidak ada yang sempat gunung sama sekali gitu. Ternyata yang bunuh hanya ilmu agama. Kalau pesawat yang aku buat itu cuma bisa bawa orang dari kota ke kota, negara ke negara. Yang bisa bawa aku ke surga hanya ilmu agama, bukan pesawat, gitu. Ya beda. Itu yang sudah buat pesawat ngomong kayak gitu. Lah kita lah pernah buat apa? Buat masak air gosong, betul? Masak air gosong, masak mie gosong. Yang sudah buat pesawat mengatakan kayaknya sia-sia hidup aku. Terlalu habis pikiran tenaga memikirkan dunia. Salahnya di mana? Bukan dunia itu. Tidak sempat memperdalam ilmu agama. Ya'rifuna, anak-anakku kenal dengan ilmu dunia, tak kenal dengan ilmu Allah. Begitu cinta dengan dunia dan lupa dengan akhiratnya Allah Ta'ala. Sedangkan dunia tempat untuk ditinggalkan, akhirat adalah tempat tinggal yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, penting sekali dalam acara Nabi lahir, kita melahirkan anak. Jadikan mereka penyelamat kita dunia akhirat. Allahumma. Kita yang anak di sini, yang masih anak sekarang punya orang tua, doa sama Allah, bilang sama mak bapak, bilang sama mak bapak, mak bapak tak pernah rugi pernah melahirkan aku. Mak bapak tak akan pernah nyesal melahirkan aku. Tengoklah mak bapak tak pernah rugi bertaruh nyawa demi munculnya aku ke atas dunia. Karena lisanku wahai ayah dan ibu takkan pernah lupa Rabbil firli wali daya. Kakiku tak akan pernah lupa ke masjid. Kaya atau miskinku nanti di masa depan, tetaplah mak bapak harus selamat dunia dan akhirat. Tuh baru anak berbunuh. Saya gitu Bapak Ibu. Saya punya orang tua, punya anak 9. Yang hafal Quran 4 orang. Meninggal beliau, Rabbil firli wali daya.
Saya dalam munajat, saya sedang ada di Solo ketika itu. Ada kegiatan dakwah di Solo, Jawa Tengah. Dan bisa balik. Saya bilang, ya Allah, kalau bapakku ada dosa, tanggung jawab nasir dunia akhirat. Saya tidak hanya mewarisi mobilnya, tidak hanya mewarisi tanahnya, aku siap mewarisi dosa orang tuaku, kan kubayar dengan astagfirullahaladzim. Karena kalau lah mati, istighfar kan tidak guna lagi, ya Pak? Yang masih hidup itu berfungsi. Ya Allah, aku tidak akan hanya mewarisi hartanya, tidak hanya mewarisi rumahnya, dosa tanggung jawab aku ya Allah akan kuselesaikan di hadapan Engkau. Yang jelas dengan siksa ayahku, jangan gebuk ayahku, jangan bakar ayahku, jangan sempitkan kuburnya ya Allah. Aku tanggung jawab. Kalau ada puasanya tidak selesai, aku yang selesaikan. Kalau ada sholatnya bolong, aku yang selesaikan. Almarhum bapak saya meninggal itu Pak, 7 kali disolatkan Pak. Di masjid langsung bayang, mau diangkat, datang lagi orang. Tunggu dulu, kami belum. Mau keluar 3 kali, 4 kali, baru diangkat ke kuburan. Di kuburan tuh ditaruh. Jangan ditanam dulu, kami nak nyolatkan dulu. Sampai yang ke-6, jangan tanam dulu, taruh situ kami nak nyolatkan. Nah, boleh kan? Sholatkan dulu. Sudah ditanam, tanah belum ditaruh lagi, tunggu dulu pengumuman, ada yang menyolat lagi, kami belum menyolatkan, baru datang. Sampai lari tanam, yang datang tuh tetap mau menyolatkan. Alhamdulillah. Sekarang anak kita karena tidak minum susu mak, tidak minum susu sapi, ya. Susu minum sapi masalahnya. Apa terjadi? Maknya meninggal, dia bergitar di luar tuh. Maaf, memang anak sapi, ya. Maknya meninggal, dia bergitar, kita bertahlil, dia mabuk di belakang tuh. Yang wajib menyelamatkan dia, bukan kita, darah dagingnya. Tapi kan tidak minum susu maknya, minum susu sapi, ya. Sapi diminumnya tiap hari, jadi anak sapi lah dia. Ngok. Bapak, kan ketika kalau kita meninggal, yang paling berhak nyolatkan kita melebihi seluruh ulama anak kandung kita. Datang MUI, datang Kemenak, datang para syekh, para kiai, tetap yang paling afdol di hadapan Allah tuh yang jadi imam jenazah anak laki-laki kita. Usalli, dia tuh tembus ke langit Pak. Usalli fardal janazah, itu tembus ke langit Pak, tembus tanpa syarat. Karena dia ulang anak yang soleh Allah terima, tidak akan putus, tetap sambung ke akhirat. Anak soleh dia ulahu, doa dia tembus ke akhirat, Allah suka. Nah sekarang anak-anak kita minumnya pertalite, pertalite diminumnya, solar diminumnya. Maka ketika kita meninggal, kadang bertahlil 7 hari yang litak Pak Imam datuk, anak di luar main gaplek, main gaplek, main domino, sedihnya domino. Bapak Ibu mertua, ketika orang tua saya meninggal itu kami anak-anaknya, kalau tidak salah tuh 79 kali khatam Quran 30 juz. Biar kalau orang mendoakan orang tua saya lebih wajib. Kalau orang baca Yasin, aku baca 30 juz. Orang baca Kulhu, aku baca 30 juz. Karena orang datang paling ngasih nasi semangkok, kasih nasi sepiring, akulah bertonton dikasih makan sama mak bapak. Dari bayi sampai 20 tahun, kalau warga baca Kulhu 3 kali, aku siap baca Quran 30 juz. Sampai sekarang dari tahun 2014 setiap hari santri putra dan putri wajib pada subuh baca Yasin untuk orang tua saya. Tiap hari cuma khatam 30 juz, 9 kali 7 kali. Ngapa gitu Pak Ustaz? Aku mau bilang sama orang tua besok di akhirat, Bapak Ibu yakin tidak akan
pernah sesal pernah melahirkan saya ke dunia. Tak akan pernah menyesal ibu bertaruh nyawa demi lahirnya saya. Bapak juga tak boleh menyesal. Peras keringat cari biaya, peras keringat cari duit, biar aku bisa mondok, biar aku bisa masuk madrasah. Bapak akan tahu dan mak akan tahu bahwa kalian takkan pernah menyesal pernah melahirkan saya ke atas dunia. Anak yang kayak itu tuh langka, di Shopee tidak ada lagi jual ya. Apalagi di Jamtos, tidak ada. Yang ada sekarang, maaf, nyata gua, saya kasih solusi. Yang ada sekarang nyata, anak lah pintar, lah punya mobil, lah bisa beli perumahan di Jambi, itu masih di dusun. Anak datang, mak, yuk ikut. Senang tak bu? Senang kan? Anak datang bawa mobil, senang tak? Mobil baru senang tak? Atau anak upload di rumah mak di Jambi, rumah elit, rumah apa? Bukan pelit, elit. Bapak ibu jangan salah sangka. Pas kita dinaikkan ke mobil, perasaan kita rumah anak besar, ya kan? Di kota Jambi. Tapi sayang, anak tidak punya guru agama, dulu tidak sekolah madrasah, tidak punya kiai, tidak masuk pesantren, tahu? Ibu jangan berharap dibawa ke rumah dia, ternyata dibawa ke panti jompo. Dibawa ke panti jompo. Ngeri beda, ngeri beda. Apa tidak? Biasa baik. Hati-hati pak. Nangis tua kita pak. Kalaupun tidak ke panti jompo, siap-siap yang anaknya ahli dunia, kita orang tua jadi pembantu di rumah kita deh. Tukang ngepel, tukang masak, gendong jonco. Anak menganggap bapak mak numpang dengan saya. Dia lupa kalau dulu dia pernah numpang di perut emaknya pak. Kalau lain saya tekan mati dia gitu. Iya, saya di Jambi pak. Jambi itu banyak sarapan kan? Di Jambi itu sarapan tuh banyak, warung sarapan banyaknya. Betandong ibu-ibu udah hobi masak lagi ya kan? Nek aku bukan langganan lah. Mau ke Bandung Putra jam 7. Nek beli nasi gemuk udah bilang nak, nasi minyak dikit tuh. Orang tua umur 70 tahun jualan itu pakai kaca kecil itu. Nek lah berapa umurnya? Sambil dia mau 70 tahun nak. Nenek, apa tak capek kayak gini nih? Capek nak. Ngapa tak istirahat di rumah baik, ngaji, zikir? Apa dia bilang? Malu sama anak, aku numpang di rumahnya. Itu anak aku tembak, aku tembak anak. Bawa ke siko, kita lempar ke matahari. Dak uno. Saya buka pengajian di Jambi Pak, alhamdulillah lumayan Pak, banyak pengajian. Saya bilang gitu, orang tua yang anak kurang ajar, panggil saya ke rumah dia, nakuti diajar. Jangan jadikan mak bapak membantu di rumah, jangan dianggap numpang. Kau tuh utang nyawa dengan mak bapak. Nabi yang bilang, ya Rasulullah, ayahku datang ke rumah, terus barang-barang di rumah dia balik ya Rasul, itu maling, tidak. Apa kata Rasul? Jangankan dia ngambil beras, ngambil nyawa kowe halal ya. Ngambil nyawa kowe halal dia ambil. Dia bilang tuh, kau tuh utang-utang nyawa dengan mak bapak. Apalah berasnya diambil, bukan nyawa yang diambil. Nah Bapak Ibu, ini ceritanya tuh di lapangan. Kalau kita punya anak tak kenal dengan tuh takut Allah jangan dengan Tuhan. Ya mungkin sekarang kesini tak ada. Alhamdulillah aja baik-baik sekolah. Alhamdulillah baik-baik kalau alhamdulillah. Cuman tunggu episode yang kedua nanti. Kalau kita mati masih tidak doakan gitu. Wallahu a'lam. Maka kata ulama, ibu kok jago wudhu. Saya punya mertua Pak, anaknya 12.
12 galau-galaunya mondok selesai. Disikok pesantren. Apa amalan mertua itu? Selalu masih nasihat. Kalau nak kemana-mana wudhu dulu. Jaga wudhu. Balik dari pasar sebelum masuk rumah wudhu dulu. Rumah kau berkah. Anak kau jadi malaikat galau-galau. Taat galau-galau. Tak jadi hantu. Tak jadi apa? Ibu kalau ke masjid wudhu dulu tak? Wudhu kan? Allah pasti senang. Allah senang tuh wudhu senang. Begitulah orang yang jaga wudhu, jaga suci diri, Pak. Batal wudhu, batal. Memang dia capek, tapi Allah akan jadikan anak dia kayak malaikat. Taatnya tuh gampang, mudah. Kenapa? Yang kumpul malaikat kalau dia suci, Pak. Saya gitu, saya orang Jawa nih. Istri saya orang Pekalongan, Jawa Tengah. Pesan mertua gitu. Tinggalkan rumah wudhu dulu. Balik dari pasar ke kebun, wudhu dulu baru masuk rumah. Kenapa gitu? Biar rumahmu penuh dengan malaikat, penuh dengan ketaatan. Sekarang tuh yang tidak ada bukan anak pintar, anak taat yang mendodado. Salah siapa? Salah dia nomor 2, salah satu kita. Yang beda. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika suami kerja besar, wahai suamiku, tolong cari rezeki yang halal. Aku tidak tahan dengan api dunia, apalagi api akhirat. Kalau kau cari duit yang haram, nih badan jadi bahan bakar neraka, anak jadi bahan bakar neraka. Kami tidak kuat. Pastikan halal yang kau cari, halal yang kau bawa, biar halal yang kami masak, sehingga anak kami, anak kita tumbuh dari harta yang halal, harta yang elok, mesti mudah dikasih nasihat. Tapi kalau halal dikit, tak apa. Kalau haram banyak, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Resikonya anak durhaka. Tapi kalau berani yang halal, insya Allah, Pak. Soleh itu mudah, durhaka itu jauh. Insya Allah, Bu ya. Yang terakhir, Pak, yang ketiga malam juga. Aku ceramah apa marah-marah, sama beda, Pak. Kamu lah, orang tua lo juga kan. Mumpung awak di situ kan. Bapak Ibu, yang terakhir, Pak. Yang terakhir, untuk merubah semua keadaan. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya, Bapak Ibu-ibu, wajib memperbaiki hubungan dengan Allah. Agak-agak akrab dengan Tuhan tuh. Kenalkan diri kita kepada Allah. Kapan Pak Ustaz? Yang paling elok bangun tahajud. Jangan benci dengan tahajud, jangan malas dengan tahajud. Tahajud tuh kita nak berdua sama Allah, masa tak suka? Kapan Allah bersama kita? Ketika kita bisa melawan nafsu. Tahajud itu hebatnya apa? Langsung lawan malas, lawan ngantuk, dan meninggalkan ini yang ya. Ketika dia berani wudhu, berani Allahu Akbar di tengah-tengah malam, kata Allah, wahai malaikat, isma' ma qala abdi. Malaikat dengar, hambaku mau minta apa? Minta damai, kita damai. Minta ampun, kita ampuni. Minta tolong, kita tolong. Katakan kepada dia, malaikat, aku ni kaya, kata Allah. Aku ni maha hebat. Siang malam aku yang merubah, hujan panas aku yang atur. Dengarkan apa yang dia minta, kasih. Itu kalau kita istiqomah tahajud, insya Allah tidak ada yang Allah tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah merubah anak kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, ahli maksiat, ahli taat, ahli nakal, ahli masjid, ahli nalai, ahli hikir. Mudah karena kun fayakun kepunyaan Allah. Apa yang Allah mau terjadi, yang Allah tidak mau tidak akan terjadi. Maka yang ketiga tadi, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Enak-enak dengan Allah tuh, akrab-akrab. Apa
Ya Allah, ya Allah. Tahajud tuh, udah selesai sholat, bingung minta ampun, lidah ngomong deh. Di tengah-tengah orang tidur, semua tidur, seluruh dunia tidur, puas dengan nafsunya, capek dengan dunianya. Dia bilang bangun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lidah kita manggil Allah, hati kita cerita mau apa. Ya Allah, minta surga, jauh dari neraka, rezeki yang berkah, anak soleh soleha. Kata Allah, iya tulah ud'uni astajib lakum. Kalau malam tuh dikit ada antri, Pak. Kalau batu bara antrinya malam. Kalau siang ada antri. Kalau ke Allah, kalau siang antri, kalau malam ada antri. Beres kan tuh, tidak ada masalah dah. Allah tuh baik lah, maklum lah. Cuman kita baik. Ajibutul li'abdi kata Allah. Khalaqtuka wa ta'budu ghairi wa ataituhu wa tashkuru ghairi. Kata Allah, aneh manusia kok. Aku yang buat dia, dia sembah selain aku. Aku yang kasih dia nikmat, aku yang dilawannya. Kayak mana? Mau apa manusia nih? Dulu dia ada, aku yang buat dia ada. Dulu dia bayi, sekarang besar, aku yang buat. Kok aku yang dilawannya? Kok aku yang dilupakannya? Kalau bapak ibu punya anak melupakan kita sakit. Kalau lebaran anak tidak balik sedih tak, Bu? Ini anak lupa dengan aku. Tahu tak kapan kita dibilang melupakan Allah? Kapan? Ketika kita makan tidak baca bismillah, habis makan tidak baca alhamdulillah, kita sedang belajar melupakan Allah. Kecil be kajian kita tuh, kecil be dan besar nak. Kalau makan baca bismillah, habis alhamdulillah, masuk rumah assalamualaikum, keluar assalamualaikum, bawa nama Allah Taala. Kalau ketika makan tidur, lepas posisi kalau terakhir ya. Nanti tinggal ditalkin lagi la ilaha illallah, selesai Pak. Kalau kita baca bismillah, alhamdulillah, insyaallah selamat. Yang terakhir Bapak Ibu, terakhirnya. Sabah kalimat man hawawa, 7 kalimat. Barang siapa yang baca, innallahi syarifun wal malaikati syarifun, dia akan mulia di sisi Allah, malaikat. Wa ghafratan maut, Allah siap ngampuni dosanya. Wa kanat mithlu zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak bumi lautan. Wa kanat hayatuhu wa matatu khairul lahu, hidup matinya baik asalkan dia buat 7 perkara. Apa itu pertama? Setiap mulai sesuatu baca bis, setiap selesai baca alhamdulillah, niat baik baca insya, salah ucap baca astagfirullah, ada yang sakit baca innalillah, ada yang tak suka baca la haula wala quwata illa billah, dan siang malam banyak baca la ilaha. 7 tuh. Nak jualan es, misalnya jualan es, tahu hujan, jangan nah hujan, sah. Pas nak jualan es tak hujan, la ilaha illallah. Tuh elok. Lanak ke kebun kok, lanak motong, sih kok motong bahasa apa? Sama lah, nyandak motong. Lah siap-siap berangkat, nah hujan. Jangan bilang nah hujan. Jangan bilang nah hujan, bilang la ilaha illallah. Hujan. Hujan tetap turun, tapi kita punya nilai. Ucapkan la ilaha. Jangan pula nah hujan. Terus nak marah, nak bertinju dengan Allah, tinju lah kau dulu. Tapi juga nahan hujan, doh. Jangan nahan hujan, nanti kentut beda bisa. Itu kadang-kadang tuh, kalau ada acara nikah, itu yang laris bukan hanya ustaz, dukun laris ya. Untuk apa? Nahan hujan, dia bilang. Tidak bisa nahan hujan itu. Siapa bisa nahan hujan? Sultan kencing, tidak bisa. Masa hujan yang ditahan, yang mana ya? Kalau berdoa ada apa-apa. Nah, ini ada gitu, acara nikah hari Minggu biar tidak hujan, yuk buat sesajen. Ayam hitam 2, ayam putih 2. Kalau ayam kampung juga 2, sekaligus dengan bayi ya. Aduh, bener nih kasih ke ustaz sedekahkan ya. Kita masak gulai enak juga ayam, betul lah. Bapak Ibu, makanya sama-sama mudah-mudahan
Kedepannya saya dan kita semakin cinta dengan Allah, cinta dengan perintahnya, kita nak merubah hidup demi masa depan akhirat kita yang indah. Ya, jangan lupa, jangan suka lepas kerudung dah, pakailah kerudung ya kan. Jangan lepas kerudung kapok kayak kapal enggak. Nah, bapak tuh ke masjid, ramai pula, rupanya digotong, digotong, wah senang betul apa kerudung, rupanya kayak kapal, sudah dikafani, ya, la ilaha illallah. Nah, ibu tuh telah dengar suara Quran, bukan baca, dibacain, ya, mati, kenapa? Bukan baca Quran dibacain. La ilaha, jangan nunggu dikafani baru pakai kerudung, jangan nunggu diangkat baru ke masjid, jangan nunggu dibaca Quran baca duluan. Banyak. Insyaallah kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم واغفر لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل بالهدي والهدى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة ونجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر لنا امورنا واقض حاجاتنا واهدنا الى سبل السلام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sedang melihat dan mendengar kami ya Allah. Kami ada di rumah-Mu yang mulia ya Allah. Mengangkat kedua tangan kami ya Allah. Jangan pernah kecewakan kami ya Allah. Jangan pernah meninggalkan kami ya Allah. Tolonglah bela jaga kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, khususnya ibu kami ya Allah, seorang wanita yang kami pernah tinggal di perutnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Juga ayah kami yang peran-peras keringat cari uang nafkah untuk kami ya Allah. Jika mereka masih ada bersama kami, beri mereka kesehatan, kekuatan ibadah ya Allah. Kami sebenarnya beri taufik untuk mencium telapak tangan dan telapak kakinya ya Allah. Pastikan mereka ridho kepada kami ya Allah. Mereka bangga kepada kami ya Allah. Kami ingin mereka mengatakan bahwa mereka mak bapak tak pernah menyesal melahirkan kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan soleha ya Allah, dan selamatkan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Jika mak bapak kami sudah meninggal dunia ya Allah, mohon jangan siksa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosanya yang kecil ataupun yang besar, sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Jadikanlah kuburnya teman-teman surga sampai hari kiamat ya Allah. Jangan siksa mak bapak kami, jangan kau azab mereka, jangan kau bakar mereka, jangan kau pukul mereka, jangan kau sempitkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, semua ulama mengatakan Engkau maha baik, Engkau maha luar biasa, Engkau maha kaya, Engkau maha sempurna, dan Engkau maha arhamur rahimin ya Allah. Ya Allah, kami adalah ciptaan-Mu ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Kalau Kau siksa kami itu hak, karena Engkau Tuhan pencipta kami ya Allah. Kalau Kau ampuni kami, Engkau maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah, cinta dengan alim ulama, cinta dengan madrasah dan ilmu agama ya Allah. Jangan jadikan darah daging kami bahan bakar neraka-Mu ya Allah. Mereka anak kami yang belum mau sholat, sadarkan mereka ya Allah. Yang belum bisa baca Al-Quran, sadarkan mereka ya Allah. Jangan Kau jadikan mereka bahan bakar neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah suami kami, istri kami, anak-anak kami ya Allah. Mudahkanlah taat kepada Engkau siang dan malam ya Allah. Di mana ada kebaikan gunakan
bahkan kami mohon jangan pernah bosan kepada kami ya Allah. Di mana ada kebaikan mudahkan kami untuk ambil bagian untuk ada di dalamnya ya Allah. Jangan pernah bosan dengan kami ya Allah. Jangan pernah jenuh kepada kami ya Allah. Jangan marah kepada kami ya Allah. Bimbing kami untuk tambah taat, tambah takut kepada Engkau ya Allah. Tambah baik iman amal kami ya Allah. Jagalah para ulama-ulama kami, para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Beri kami kesehatan tanpa batas, kekuatan tanpa batas, dan kesolehan pun tanpa batas ya Allah. Jagalah dunia dan juga jaga akhiratnya ya Allah. Orang-orang yang sayang kepada kami, sayangi mereka. Yang menolong kami, Kau tolong mereka ya Allah. Setiap orang yang pernah memberi kami makan, hilangkan lapangnya ketika sakratul maut ya Allah. Mereka yang pernah beri kami air minum, hilangkan dahaganya ketika sakratul maut ya Allah. Orang-orang yang membantu membangun masjid ini ya Allah, membayar lampunya ya Allah, terangkan kuburnya sampai hari kiamat ya Allah. Lapangkan selapang-lapangnya tanpa batas ya Allah. Kami yang beribadah hari ini mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ampuni salah khilaf kami dunia dan akhirat ya Allah. Sisa umur yang masih ada, beri taufik untuk mudah beribadah ya Allah. Lebih mudah berakhlak yang mulia dan baik ya Allah. Hilangkan dendam dengki di antara kami ya Allah. Yang masih bertengkar kakak dan adik, damaikan mereka ya Allah. Yang masih ribut lagi bini, tolong Kau damaikan mereka ya Allah. Yang masih ribut masalah harta warisan, selesaikan urusannya ya Allah. Ya Allah, yang masih hidup yang ribut masalah dunia, Kau damaikan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah akhirat kami, selamatkanlah kubur kami, surga kami ya Allah. Hilangkan sembuhkan penyakit iri dengki di hati-hati kami ya Allah. Begitu rakus dengan dunia, lupa dengan akhirat ya Allah. Begitu cinta dengan kehidupan, bahkan lupa dengan kematian ya Allah. Ya Allah, perbaikilah kubur kami, perbaikilah akhirat kami, mudahkan ke surga-Mu tanpa sebab dan tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ya dari ini kampung Jeruti, kampung yang barokah ya Allah. Hilangkan segala bala dan bencananya ya Allah. Dari kampung yang munculkan anak-anak yang hafid dan hafizah, alim dan alimah, pemuda-pemudi yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Dari kampung yang barang berkah ya Allah, makmur masjidnya, makmur masyarakatnya, dan selamat dunia dan akhiratnya ya Allah. Daripada warga Jeruti yang sudah meninggal, Kau terima segala amal baiknya tanpa syarat ya Allah. Dan Kau ampuni segala dosa dan khilafnya tanpa syarat ya Allah. Yang masih hidup, yang akan hidup ya Allah, beri taufik untuk mudah beribadah, menjaga salat sehari 5 kali ya Allah, menjaga puasa Ramadan dan haji bagi yang mampu ya Allah. Ya Allah, yang mensukseskan acara maulid, yang sedekah makanan minuman, Kau berkahkan hidupnya dunia dan akhirat ya Allah. Tolong terimalah amal kami yang sedikit ini ya Allah. Berikan Kau ridha kepada kami, Engkau ridha kepada kami, Engkau ridha kepada kami ya Allah. Sedikit harta yang berikan untuk acara ini ya Allah, tolong menjadikan itu sebab kami selamat dunia dan akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.